Selamat siang, perkenalkan nama saya Agnes M. Siregar, Prodi Matematika semester 2, NPM 19090008. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan fisik dan intelek peserta didik remaja. Pertumbuhan fisik. Pertumbuhan adalah suatu proses perubahan fisiologis yang bersifat progresif dan kontinu dan berlangsung dalam periode tertentu. Perubahan yang bisa diukur, dilihat, atau diraba biasanya menyangkut fisik atau bentuk dan ukuran. Misalnya pertumbuhan tinggi badan, mulai tumbuh kumis, dan lain-lain. Faktor-faktor pertumbuhan fisik yaitu yang pertama faktor internal, sifat jasmaniah yang diwariskan dari orang tuanya, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, sistem endokrin, kematangan. Pertumbuhan fisik seolah-olah seperti sudah direncanakan oleh faktor pematangan. Yang kedua yaitu faktor eksternal, kesehatan makanan. Anak yang sering sakit-sakitan pertumbuhan fisiknya akan terhambat. Sebaliknya, anak yang sehat akan lebih bagus pertumbuhan makanannya. Anak yang kurang gizi pertumbuhannya akan terhambat. Sebaliknya, yang cukup gizi pertumbuhannya akan lancar. Stimulasi lingkungan individu yang tubuhnya sering dilatih untuk meningkatkan kecepatan pertumbuhannya yang akan berbeda dengan yang tidak pernah mendapat latihan. Karakteristik pertumbuhan fisik remaja. Perubahan ukuran tubuh selama masa remaja merupakan pertumbuhan tinggi badan yang bertambah 25% dan berat badan bertambah 2 kali lipat. Yang kedua, proporsi tubuh kurang proporsional. Karena ketidakseimbangan antara pertumbuhan tungkai atau lengan yang mendahului pertumbuhan badan. Yang ketiga yaitu ciri kelamin utama. Perubahan ciri-ciri seks primer yaitu kematangan fungsi alat kelamin utama, pada perempuan mengalami haid dan pada laki-laki mengalami mimpi basah. Yang keempat, perubahan ciri-ciri sekunder atau ciri-ciri kelamin kedua seperti pinggul melebar dan membesarnya payudara pada wanita dan tumbuhnya kumis atau jenggot, bulu di sekitar alat kelamin dan membesarnya jakun pada laki-laki wajar. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan intelektual remaja. Yang pertama, pengertian intelek. Intelek adalah akal budi atau inteligensi yang berarti kemampuan untuk meletakkan hubungan dari proses berpikir. Selanjutnya dikatakan bahwa orang yang intelek adalah orang yang dapat menyelesaikan persoalan dalam waktu yang lebih singkat, memahami masalah dalam persoalan dalam waktu yang lebih singkat, dan cermat serta mampu bertindak cepat. Intelektual kognitif. Misalnya ada seorang bertanya, apa sih pengertian intelektual kognitif itu? Intelektual kognitif adalah kemampuan untuk melakukan abstraksi serta berpikir logis dan cepat sehingga dapat bergerak dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru. Remaja. Apa sih pengertian remaja? Remaja dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu usia 12 sampai 13 tahun sampai dengan 17 sampai 18 tahun adalah remaja awal 17 sampai 18 tahun dengan umur 21 sampai 22 tahun adalah remaja akhir. Tahapan perkembangan intelek kognitif. Tahap pertama yaitu tahap sensori motoris yaitu umur 0 sampai 2 tahun. Yang kedua tahap profesional yaitu umur 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret yaitu pada umur 7 sampai 11 tahun. Yang keempat tahap operasional formal yaitu umur 11 tahun ke atas. Hubungan intelektual dan tingkah laku. Hubungan intelektual dengan tingkah laku adalah bahwa intelektual merupakan pernyataan dari tingkah laku aditif yang terarah pada kontak dengan lingkungan dan pada penyesuaian pemikiran atau interaction theory.
Karakteristik perkembangan intelektual remaja. Yang pertama, harus dapat berpikir sendiri secara objektif dan tidak mudah dipengaruhi oleh perasaan, prasangka, atau propaganda. Yang kedua yaitu berpikir deduktif, hipotesis, dan berpikir kombinatoris. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual. Yang pertama, faktor hereditas atau pembawaan. Yang kedua, faktor lingkungan atau keluarga dan sekolah. Perbedaan individu dalam perkembangan intelektual. Perbedaan individual dalam perkembangan intelek menunjuk kepada perbedaan dalam kemampuan dan kecepatan belajar. Upaya-upaya mengembangkan intelektual remaja dalam proses pembelajaran. Yang pertama, mendidik, menerima peserta didik secara positif sebagai adanya tanpa syarat. Yang kedua, pendidik menciptakan suasana di mana peserta didik tidak merasa terlalu dinilai oleh orang lain. Yang ketiga yaitu pendidik memberikan pengertian, yaitu dapat memahami pemikiran, perasaan, dan perilaku peserta didik. Yang keempat yaitu dapat menempatkan diri dalam situasi peserta didik serta melibatkan sesuatu dari sudut pandang mereka. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan sekian dan terima kasih.